Gempar, inilah detik-detik warga Inggris tewas di rudal Iran di Erbil, Irak. Begini kronologinya. Seorang berkewarganegaraan ganda Inggris tewas dalam serangan di Iran di wilayah Kurdistan, Irak. Kementerian Luar Negeri Inggris mengungkapkan informasi itu setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan juga Menlu Iran Hossein Amirabdollahian. Menteri Luar Negeri mengutuk serangan di Erbil yang telah menghabisi warga negara ganda Inggris Irak itu. Serangan seperti ini telah melanggar kedaulatan negara lain, tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris. Dalam pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia, Cameron juga mengatakan kepada Amirabdollahian bahwa serangan yang dilakukan pemberontakan Houthi Yaman terhadap kapal komersial di Laut Merah adalah ilegal dan tidak dapat diterima. Dan Iran harus menggunakan pengaruhnya terhadap Houthi untuk mencegah ancaman tersebut lebih lanjut. Pada Selasa kemarin, Iran telah menembakkan rudal ke tempat yang dikatakannya sebagai markas besar Zionis dan juga badan intelijen Mossad di wilayah Kurdistan, Irak. Pihak berwenang setempat mengatakan 4 orang telah menjadi korban dan 6 lainnya luka-luka akibat serangan dari Iran tersebut. Kementerian Luar Negeri Irak menganggap serangan Iran di wilayah Kurdistan sebagai agresi terhadap kedaulatan dan keamanannya. Namun sasaran Iran adalah untuk menghabisi para intelijen Zionis yang bersembunyi di Erbil. Israel panik, para diplomat mogok kerja, sejumlah kedutaan besar Israel di berbagai negara tutup total. Banyak kedutaan besar atau kedubes dan konsulat Israel di berbagai negara ditutup setelah diplomat dan staf bergabung dalam pemogokan umum atas apa yang terjadi kerusuhan yang tak berujung di Israel. Mereka mogok kerja sebagai protes atas rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merombak peradilan negara yang ditentang banyak pihak. Kedutaan besar Israel akan ditutup hari ini sampai pemberitahuan yang tidak jelas dan tidak akan ada layanan konsuler yang akan disediakan. Tweet Elad Stronmeyer, juru bicara kedubes Israel di Amerika Serikat pada Senin pagi. Satu tweet dalam bahasa Ibrani di akun kedutaan mengkonfirmasi pengumumannya itu. Stronmeyer menjelaskan Histadrut, serikat pekerja terbesar Israel, menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk mogok, termasuk misi diplomatik Israel di seluruh dunia mogok kerja. Kedutaan besar Israel di Perancis juga mogok dalam aksi itu. Lalu kedubes di Inggris juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu banyak kedubes Israel yang tutup di berbagai negara. Adapun Duta Besar Israel untuk Inggris, C.P. Hotofeli, mentweet memuji kerjasama keamanan dan intelijen dengan London. Pemogokan umum telah menutup Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan sebagian besar sistem perawatan kesehatan Israel juga mogok sehingga tidak ada pelayanan bagi masyarakat.
Histadrut mengatakan tindakan yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk menghentikan kegilaan dari Benjamin Netanyahu. Rencana Perdana Menteri baru itu mengekang kekuasaan Mahkamah Agung telah ditanggapi dengan kemarahan yang meluas hingga berbulan-bulan. Protes terhadap tindakan tersebut menarik lebih dari 600.000 orang ke jalan-jalan Tel Aviv pada hari Sabtu. Asaf Zamir, Konsul Jenderal Israel di New York, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Menteri Pertahanan Yoav Gallant membuat pernyataan publik menentang reformasi peradilan pada Minggu dan segera dipecat. Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan legalisasi atau legislasi, desak Presiden Israel Isaac Herzog kepada pemerintah pada Minggu malam. Reformasi peradilan adalah tuntutan utama dari salah satu mitra koalisi Netanyahu. Jika dia menarik proposal tersebut, pemerintah mungkin kehilangan mayoritas Knesset, memaksa pemilih umum parlemen ke-6 dalam 5 tahun. Hal ini membuat situasi di Israel makin panas. Pada Selasa kemarin, Irak ataupun Iran telah menembakkan rudal ke tempat yang dikatakannya sebagai markas besar Zionis dan juga badan intelijen Mossad di wilayah Kurdistan Irak. Pihak berwenang setempat mengatakan 4 orang telah menjadi korban dan 6 lainnya luka-luka akibat serangan dari Iran tersebut. Kementerian Luar Negeri Irak menganggap serangan Iran di wilayah Kurdistan sebagai agresi terhadap kedaulatan dan keamanannya. Namun sasaran Iran adalah untuk menghabisi para intelijen Zionis yang bersembunyi di Erbil.